Babu akhlakil karimah. Bab akhlak terpuji. Akhlak yang terpuji banyak bilangannya. Marilah kita lakukan semuanya. Amanah, ifah, muru'ah, pemurah, tawadu, dan besar jiwanya. Amanah yaitu dapat dipercaya, menyampaikan sesuai apa adanya. Ifah itu menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak terpuji. Muru'ah itu derajat yang mulia karena memiliki bijaksana itu sikap pertimbangan dalam setiap mengambil keputusan. Pemurah itu sifat suka memberi juga tanpa pamrih. Ketika memberi, tawadu itu merasa diri hina dan memandang orang liar. Berjiwa besar, mampu memberi maaf ada yang minta maaf, adil dalam segala perbuatannya, pada dan lainnya. Berjiwa besar, mampu memberi maaf walaupun tanpa, adil dalam segala perbuatannya, tak berpihak pada satu dan lainnya. Baik, akan saya jelaskan. Babu akhlakil karimah, bab akhlak terpuji. Akhlak yang terpuji banyak bilangannya, marilah kita lakukan semuanya. Apa di antaranya? Yang pertama adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Namun menurut Quraisy Shihab, amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan pada seseorang untuk dijalankan dengan baik serta dipelihara sebaik mungkin. Dalam proses menjaga amanah, orang-orang yang mendapatkan amanah juga harus menghindari segala kemungkinan bahwa suatu saat ia akan menyia-nyiakan amanah tersebut, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi amanah adalah dapat dipercaya. Terus apa ciri-ciri orang yang amanah? Apa tanda-tandanya orang saya bisa percaya? Apa beda tanda-tandanya? Orang itu bisa dipercaya atau tidak? Beda tandanya. Orang luar bisa percaya apa enggak? Beda tandanya. Apa tandanya? Tanda yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Contoh misalkan ketika nengebungkona melakukan kerja bakti atau atebeen nengebungkona, satu keluarga melakukan bersih-bersih, atau tidak satu keluarga, hanya kalian sendiri yang bersih-bersih. Ketika bersih-bersih ternyata pas ketika tembok ada figura yang jatuh sehingga pecah. Nah, anak yang amanah tentunya anak tersebut akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab apakah harus membelikan figura menggantikan? Tidak. Tidak seperti itu. Sepenting kalian degian ketika ibu nadateng, bapak nadateng harus menyampaikan. Bu, gula saporana, bu, gula bersih-bersih ning Roma.
Ternyata kula ketika merseke nganggo kemucing, ternyata figurana kening takuk sehingga geger. Belo Bu, kula saporana Bu, minta maaf kampian. Aranya mana? Tanda anak yang amanahnya mana? Mun seta amanah berma. Ketika bersih-bersih, kemucingan mereka figura geger centaran pas been paringkes kaca-kaca nang paringkes buang ke sungai. Saya bela-bela buang ke sungai. Ketika ibu na datang, bah, demma figura nara. Bu, paling kalau orang paling. Arahnya mana? Anak yang tak bertanggung jawab. Otaba ketika geger, seumpama tak buang, kalian jawabannya tidak seperti yang awal, tidak sesuai dengan yang kejadian itu. Misalkan geger, bah, arah mak beler ya. Anona mak bertemu badaning baba ada mak belo tahu Bu paling kucing loncak ke figura aja pas geger pasanan geger tibi mau tak tahu ya enggak yo geger tibi bening kok arahnya mana tanda anak yang tak amanah tanda anak yang amanah orang yang amanah yang pertama tanggung jawab. Jadi walaupun figuranya pecah misalkan bada piring pecah ketika kalian arwah beraktivitas di rumah, kalian harus menyampaikan ke ibunya, ke bapaknya, dan minta maaf. Bu, gula saporana, Bu, gula lebat, nenge meja, ternyata piringnya kening kae, kelambi, belo. Gula saporana, Bu, minta maaf. Nggak arahnya mana? Bertanggung jawab, arahnya mana? Jadi ketika belo, pas awataba etemu, piring ngabela etemu bareng ibukna cak ngucak. Ban kotu nang kotu tak oleh nyaut orangnya mana juga bertanggung jawab. Nyaut apa oleh nyaut tapi nyaut dengan kata-kata ibu gula tak sengaja, ibu gula minta maaf, gula saporana. Nyaut tanya ruang kotu. Benih nyaut, benih ceringan benih salah nangko, salah siapa? Piring sabuk nengi kir ngaranyam tambu. Ya bu anja jalan tak unlaun, gula pun unlaun ki nyaut orangnya mana? Apa? Nah, anak yang durhaka alaben ka orang tuana. Padahal abena nyata-nyata salah. Tandana orang sebisa perjaja yang pertama adalah tanggung jawab. Di tanggung jawab, numpak sepeda misalkan, numpak sepeda, ngencem sepeda na berengah. Ngencem sepeda, engkau ngencem sepeda na ya, iyalah kebe. Ternyata setelah kebe, ternyata ban na kempos. Ketika bana kempos, tanggung jawab berarti kau tuh tembel lagi. Mari geli, mun lah geli, buru bagi ya, engkau mah beli, kok saporana ya, ban gelak, bana kempos. Bahasa dia apa mah? Mari tembel pingkok lang, kok saporana, yang kau tak sengaja, just kempos tibik rebana, kok saporana, ya arahnya mana apa? Tanggung jawabnya mana? Mau tak tanggung jawab bermah, ngencem sepeda na kancana, kempos, beli kempos sah, arahnya mana apa? Tak tanggung jawab arahnya mana? Paham lah? Tanggung jawab paham kan? Nah, arahnya mana tanggung jawab. Terus ciri berikutnya adalah tanda-tanda berikutnya adalah jujur. Jadi mon bada nak kanak jujur berarti nak kanak ruah amanah bisa aja bisa. Jujur. Misalkan tat kaula izin semangken ada keperluan keluarga. Ya pada keperluan keluarga. Kula sedang bepergian. Tardema kastu bondo. Ya kutu kastu bondo engku. Izinna tat saya izin bepergian ke Stubondo. Tapi main HP nih mengkona. Arahnya mana apa? Tak jujur. Berarti anak tersebut tak amanah, tak dapat dipercaya. Tanda yang ketiga adalah menepati janji. Ketika janjian, ya lakuna pada PR, kotu lakone, lakuna kia harus dikumpulkan. Engki Ustad. Maka lakuna engku dikumpulkan. Mun lakuna tak kumpul lagi, berarti dia tak menepati janji. Maka anak tersebut tak dapat dipercaya berarti. Nengi ada na Ustadz, lakuna harus dikumpulkan PR. Ternyata lakuna tak kumpul lagi. Karena tak kerja lagi, berarti anak tersebut tak amanah, tak keneng percaya. Buktinya apa? Tak menepati janji. Itu tidak boleh.
Terus tegas dan sering diberi kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas. Contoh misalkan suruh ngajar neng ada, ngajar rongku. Tak kerja, tak ngojo ikan cana, ngajar ya bener, ya tak nih benian, ngajar ya serius. Orangnya mana amanahnya mana. Tapi ketika bodoh neng ada pas kancana ya cek muitamuyan ketika ngaji. Ibon gelak nganu apa gelak? Oh, gua gelak ngucuk lajongan. Lebur ya, lebur. Terus ya cek tercaturan. Sorong ngajar, kancana malah ya cek muitamuyan. Sorong ngajar nik kenek ria. Tidak tahu ya, kancana malah kerjai. Arahnya mana apa? Tak amanah, tak keneng parca, tak keneng parca aja. Dan itu tidak boleh. Selanjutnya, setelah amanah adalah amanah yaitu dapat dipercaya menyampaikan sesuai apa adanya. Ngaronya. Jadi mau beri pesan berenga, kok mesenan orang kabel lagi kakancanan kok ruaya, ngaria kabel sesuai tak oleh korange, tak oleh lebih. Amanah itu ada 3. Amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah. Apa amanah kepada Allah? Jenis amanah yang pertama adalah amanah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan manusia adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh penciptanya, bentuk amanah yang dimiliki oleh manusia kepada Allah atau Sang Pencipta adalah menjalankan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, amanah kepada Allah. Apa amanah kepada Allah? Yaitu menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Membeda orang menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berarti orang tersebut bisa percaya aja, amanah berarti. Sekarang saya nanya, apa saja perintah, apa saja yang Allah perintahkan supaya dilakukan, apa saja? Sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, tidak boleh berbohong, harus jujur. Apa boleh? Apaan separintah bi Allah yang harus dilakukan? Apaan? Menjaga amanah. Apa boleh? Melakukan akhlak yang baik, mengerjakan akhlak yang baik. Apa boleh? Apa boleh? Apa yang diperintah oleh Allah? Apa boleh? Hah? Membantu siapa? Membantu teman, membantu orang tua. Apa boleh? Membaca Al-Quran. Nah, apa yang telah Allah perintahkan itu semuanya harus dilakukan. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu harus dijauhi. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Tidak boleh minum minuman alkohol, tidak boleh minum keras, apa? Tidak boleh menggosip, apa boleh? Tidak boleh bohong, tidak boleh zina, apa boleh? Tidak boleh bermaksiat. Tidak boleh makan makanan yang haram, apa boleh? Tidak boleh ngecoan, tidak boleh mencuri, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berkata kotor, apa boleh? Tidak boleh berjudi, apa boleh? Tidak boleh berkata kasar, harus lemah lembut, apa boleh? Nah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi apa yang Allah perintahkan harus dilakukan, apa yang Allah larang itu harus dijauhi. Itu contoh amanah kepada Allah. Amanah yang kedua adalah amanah kepada manusia. Bentuk amanah pada sesama manusia dapat berupa hak atau kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia
contohnya adalah tidak mengatakan pada orang lain ketika diberitahu sebuah rahasia. Contoh misalkan, bada orang mendik kanca cerita kaduaan, cerita curhat, mare curhat, ternyata kancana arwah bada kata-kata yang memang harus dirahasiakan. Enggak ya, jolo bolo, ada rahasia, perang kok bareng ban saya tahu. Deki mon bada orang tahu dekian kan kok saya todus. Iyalah, enggak jolo bolo, ya perang kok bareng ban saya tahu. Iyalah, ada rahasia. Iyalah, dan saya kancana. Lah mulai dapat kabungkona saya kancana aja cerita ke ibu na. Bu, kancana kok bu gelak bu cerita ngaria. Apa cana? Bu rahasia bu. Wah, apa cana? Akhirnya kabele. Keng kai bu nang ngocak. Enggak bu, jelo bolo ke orang lain bu. Perak gula bimpian bu seoning. Iyalah. Akhirnya ibu na entar main kata tanggena. Tatangkena ngocak ibu naji. Ano yu tang anak wayu main ka ngkona kancana arwah cerita ngaria. Pas ngocak se ibu na kata tanggen. Enggak yu, ada rahasia yu cek nyatur ke orang lain. Ya akhirnya terus dikit tatanggana entar boleh kata tanggana boleh. Wayu anak nanu wayu cerita. Arwahnya mana? Tak amanah, tak bisa menjaga rahasia. Tak oleh ngak ruah. Jadi munlah gelak pertama ruah, kancana benar ruah cerita gelak curhat, sorojak bela-bela ka orang, Arya bisa memalukan, bisa matodus, ya cele-bela neng tekak laka kancana, katanya neng tak usah ngabela. Selanjutnya, selain itu ada pula contoh lain seperti menyampaikan suatu hal sesuai dengan kebenaran asli dan tidak mengada-ngada, mengurangi maupun menambahinya. Tak oleh. Jadi munlah kancana otabe berenga arwah cerita, otabe menyampaikan pesan, arwah sorokabele ka berenga, maka harus menyampaikan sesuai. Tak oleh kurangi, tak oleh nambahi, kudu papade. Ngaruh, paham? Selanjutnya amanah kepada diri sendiri. Jenis amanah yang terakhir adalah amanah pada diri sendiri. Dalam Islam, setiap manusia adalah seorang pemimpin, sehingga amanah kepada diri sendiri pun harus dilaksanakan dengan baik. Apa contoh amanah kepada diri sendiri? Contohnya adalah menjaga kesehatan badan maupun pikiran. Jadi monban Arya tak aja ke kesehatan kalian HP terus sehingga kalian tak tedung, sehingga kalian jatuh sakit, berarti kalian itu tidak amanah kepada diri sendiri. Jadi monla bajana istirahat harus istirahat. Ngaruh. Terus apalagi tidak membiarkan diri sendiri kesakitan atau terluka atau membiarkan diri sendiri itu tetap bodoh, tak mau belajar. Arwah juga tidak amanah kepada diri sendiri. Jadi mon badanak kanak tak mau belajar, jadi mon badanak kanak membiarkan dirinya bodoh, tak sekolah, menting lagi main lajengan, nyari rangkarang sehingga tak sekolah madrasah, lemalem sehingga tak ngaji, ningku TV, main HP terus menerus. Arwahnya mana? Tidak amanah kepada diri sendiri. Jadi itu tidak boleh. Munlah bajana istirahat harus istirahat, bektona sekolah ya sekolah, bektona ngaji ya ngaji, bektona belajar ya belajar. Ngaruh. Tak boleh terus menerus main HP terus menerus main sehingga dirinya tak istirahat pas sakit. Itu tidak boleh. Selanjutnya iffah. Apa iffah itu? Iffah itu menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak terpuji. Suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsu.
Iffah merupakan keutamaan yang dimiliki manusia ketika ia mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehat. Dari sifat iffah inilah lahir akhlak-akhlak mulia seperti sabar. Contoh misalkan ketika hafalan tanda hafal, kudu sabar kudu dan terus berusaha. Terus qanaah apa? Qanaah riah narema apa bedana. Contoh misalkan, Bu, kaula teromle sepeda listrik. Bu, kaula teromle sepeda listrik. Bapak, kaula teromle sepeda listrik. Akhirnya ibu na bareng bapak nang ngocak, iya nak, emeliaki nabi bapak, keng bapak satia ki lako tak tahu oleh. Hinalah sebeda angkui, sebeda lah angkui jia patepa abi bapak. Maka sebeda aja si angkui, tak usah memaksakan diri orang tua tandi PC pakun maksa sopaja melaki sepeda listrik. Mon maksa numpak sepeda listrik padahal ibu na bareng bapak na tandi PC, arwahnya mana anak tersebut tak qanaah, tak narema apa bedena. Ibu na bareng bapak na lang ngocak tina lanak sepeda sebeda ru angkui, tina lah sebeda angkui. Dikit bapak mun la oleh alaiko emeliakina. Ternyata maksa saya mana anak ada kerja-kerja. Njok motor melaki aku nangis. Aku ulur man. Mau kau melaki sepeda listrik. Aku ulur kerja-kerja nangis. Sambil nangis. Arahnya mana apa? Tak qanaah, tak narema apa bedena dan tak sabar. Orang yang saya tak qanaah, orang yang saya tak sabar itu berarti kita endik sifat iffah. Adil maksudnya berma? Adil ria contoh misalkan. Adil dalam membagi waktu. Bektona sekolah ya sekolah, bektona belajar ya belajar, bektona ngaji ya ngaji. Dikit tinggal mereka bektona main HP ya main HP bisa kecil. Cok dari kulaku sampai ke sore, sampai benaban, sampai ke sore, sampai ke maghrib, sampai ke isya HP terus. Tak kertas sekolah kulaku, tak sekolah SD, tak sekolah madrasah, tak ngaji. Caranya mana? Tak adil. Adil ngarwa, adil ra bisa membagi waktu. Ngarwa. Terus dermawan ada apa? Lambek, tak cerean, santun, dan perilaku terpuji lainnya. Selanjutnya muru'ah. Apa muru'ah? Muru'ah itu derajat yang mulia karena memiliki jiwa berkarisma. Menurut Mausu'ah Fikih Al-Qulub, muru'ah adalah mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya. Jadi muru'ah arwah mengerjakan semua akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Arwahnya mana muru'ah? Jadi mun bada orang melakukan akhlak-akhlak yang baik dilakukan. Contoh misalkan sabar, jujur, terus tawadu, rendah hati, terus apa? Suka menolong, perkataannya lembut, sering membantu. Terus menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Contoh berkata kasar dihindari, apesoan. Dihindari kata-kata yang kotor, dihindari. Itu berarti orang tersebut mempunyai apa? Sifat muru'ah. Selanjutnya bijaksana itu sikap pertimbangan dalam setiap mengambil keputusan. Apa itu bijaksana? Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan. Memancarlah keadilan. Apa contohnya bijaksana? Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Arahnya mana bijaksana? Contoh misalkan, bede kancana ngalak pesena kalian nengetasa. Tahu cek bahwasanya si arwah sing ngalak pesena engko.
masih arwang ngalak pesenang kok. Awas bandegian. Mancer degian asakola ban nyembit tas kia ebua ngebuku nabingko. Ebua ngebingko tasah. Arahnya mana keburukan dibalas dengan keburukan. Itu namanya apa? Tidak bijaksana. Tak bijaksana ruah. Nah ruah. Koduna berma. Mon la tahu sengalak ruah. Koduna ban berma cara yang bijaksana. Yang pertama tanya lagi. Tanya lagi. Ban ngalak pesenang kok ya. Enjo. Mon la tak ngako. Mon la tak ngako berma carana. Peneng tak usah tokare. Peneng, terus nak anak tersebut berhubunglah sikapnya, sifatnya tidak baik, maka kau tuh berjauhi. Pas lebih hati-hati. Pesena campunya ban besen ngetas, kau tuh kasangi. Arahnya mana bijaksana, benih to kare benih. Penting tanya lagi gelu mula tak ngako peneng. Tapi kau tuh tengate di budina, saka budina kau tuh tengate. Benih iara. Manter bandegi sekolah nyambit tas saya buang kasok-sokan minggu dina. Arahnya mana apa? Keburukan dibalas keburukan. Berarti itu contoh tidak bijaksana. Tenang dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh tenang ngerjaki ujian, ujian tenang. Terus ketika ada permasalahan juga tenang dalam menghadapinya. Tak luka buru. Terus menasehati orang yang berbuat salah. Ketika kancana ruang salah, kalian menasehati. Contohnya saya ketahui yang sering menasehati temannya Fatih. Fatih ruang sering menasehati berenga. Ketika kancana neng tak wiritan kutet. Norun. Arahnya mana menasehatinya mana? Ketika kancana medjek daya tak wiritan. Ketika ya besung kok. Udah ya. Orangnya mana? Mengingatkan ketika kancana arwah tak toro ocak keaturan, Fatih sering mengingatkan berenga. Lah, ini yang baik. Ini namanya apa? Bijaksana. Terus memberi semangat orang yang putus asa. Jadi mun bada kancana, engko ambuang tak sekolah. Buat apa mak atas sekolah? Buat lempo, bon kutu semangat. Ben cita-cita apa? Jadi dokter. Iya terus jadi dokter. Mak beda dokter tak sekolah. Terus tawa dari ma pasanan. Ngaroa. Buku tuh semangat. Ben cita-cita terus jadi apa? Terus jadi ustadzah misalnya. Mak beda. Terus jadi ustadzah tak sekolah madrasah. Ben kudu semangat, kudu sekolah madrasah. Engkok lempo, mah yuk bareng kok lah. Apa ben tandik sango? Ngotan di sangu, ya bisa nangkok lah keduai. Arahnya mana apa? Memberi semangat. Ya doa. Cak sampai kancana saya semangat sekolah, soro benda mah gak sekolah lo, ambura tak sekolah, tak usah sekolah melolo. Ustad lamnya. Bentro jadi apa? Tentara lamnya. Bentro jadi pak guru lamnya. Tak usah sekolah rapal. Nah, tahu le nggak dia? Arahnya mana? Sifat apa? Akhlak yang tidak terpuji. Kancana saya semangat malah suruh jasa sekolah. Ada tak oleh. Selanjutnya, pemurah itu sifat suka memberi juga tanpa pamrih ketika memberi. Mun abri kaberenga berema kancana nengetiana berema saya tak tahu. Misalkan ban abri PC kaberenga. Ban tak usah cerita, arawa, ibri PC bingo 5.000 misalkan, tak usah cerita, lamun ban abri PC kaberenga 5.000, tak usah cerita ke orang sekitar kanca-kanca saya lain tak usah cerita, ngaruah. Itu ikhlas karena Allah. Berjiwa besar mampu memberi maaf walaupun tanpa ada yang meminta maaf. Nah, ternyata gelak ruah PC nasi kalak bareng-barengah. PC saya kalak bareng-barengnya arwah kan salah kan ya kan saya kalak PC kan, tapi bean Arya saya kalak PC sudah memaafkan orang nak anak ruah saya ngalak PC walaupun saya ngalak PC gelak ruah tak minta maaf abekna lah nyapora padahal saya ngalak PC tak minta sapo. Nah, jadi walaupun orang saya nyala tak minta sapora tak minta maaf
kalian harus sudah memaafkan terlebih dahulu. Itu namanya berjiwa besar. Yang mana berjiwa besar, mampu memberi maaf. Tak oleh je mun kancana la nyala Cina teka minta maaf tak sapura abing je. Tak oleh ngaruh. Minta maaf, tak minta maaf, kalian tetap harus memaafkan. Adil dalam segala perbuatan, tak berpihak pada satu dan lainnya. Contoh misalkan si A bareng si B, Arya kanca akrab. Kanca akrab ah, doma-doma A bareng akan bareng tandik sango saling beri, ben tandik sango yuk kaduai akrab. Pas ternyata si Beria atau kar bareng si C atau kar bareng si C. Ketika atau kar padahal si Beria saya salah. Si Beria saya salah. Si Beria saya salah pas si Arya ngocak Abela si B. Padahal si B saya salah. Berhubung berhubung kanca akrab akhirnya Bela Arya tak oleh tekak bernge tekak kancana mun salah ya tetap kudu salah, tak oleh dibenarkan ngaruh. Arahnya mana apa? Adilnya mana ngaruh, tak berpihak satu dan lainnya. Polana kanca akrab tekak salah bener lagi bareng kalian, tak oleh aja mun salah ya tetap salah. Mudah-mudahan kita semua diberi rizki era ceke bareng Allah, diberi akhlak terpuji, akhlakul karimah. Amin. Al-Fatihah.